Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati kembali hadir menjumpai pemirsa Bali TV di program Dialog Harmoni Bali. Dan sore ini kita akan mengangkat topik terkait memahami gangguan panik. Ya, jadi seperti apa dan bagaimana untuk memahami gangguan panik ini sendiri? Nah, karena itu di studio kita sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Dr. I Gusti Ngurah Sastradi, SPKJ atau spesialis kedokteran jiwa dan psikiater. Langsung saja kita sapa Dr. Sas. Om Swastiastu, Dr. Om Sas. Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Dr. Sas sore ini? Baik ya Dok ya. Baik, selamat datang di studio Bali TV. Dan berikutnya juga sudah hadir Dr. Ida Bagus Wisnuwardana, SPKJ M Biomed, dan ini juga merupakan spesialis kedokteran jiwa dan psikiater. Om Swastiastu, Dr. Wisnu. Swastiastu. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Selamat datang di studio Bali TV. Dan pemirsa Bali TV, inilah dia kedua narasumber kita sore hari ini yang akan berbagi informasi terkait memahami gangguan panik. Ya, jadi kita kali ini akan membahas mengenai gangguan panik, seperti apa saja gangguan panik, dan tentunya gangguan panik ini akan dibahas secara lebih detail lagi oleh kedua narasumber kita. Kita mungkin langsung pertama ke Dr. Sas mungkin ya. Baik. Ya, baik. Dr. Sas, mengenai tentang topik kita sore hari ini terkait gangguan panik. Nah, sebenarnya ini panik yang dimaksud ini apakah termasuk dia ini kategori panik gangguan mental, Dok? Iya, gangguan panik itu salah satu dari kelompok gangguan cemas, salah satunya. Iya. Ya. Dari sekian banyak spektrum gangguan jiwa itu, dari ringan, sedang sampai berat. Ini termasuk kategori gangguan jiwa yang bukan berat ya, yang masih dalam kategori dia masih mampu menyadari realitas sehari-hari, gitu, komunikasi, aktivitas sehari-hari. Nah, seperti Mbak Ria ketahui kan, ada gangguan psikiatri, ada depresi, ada gangguan cemas ya. Nah, gangguan cemas itu banyak. Yang kelompok gangguan cemas itu salah satunya misalnya gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas yang kronik itu mengambang. Jadi sedikit-sedikit orang yang mengalami gangguan cemas menyeluruh itu mengkhawatirkan hal-hal sehari-hari yang sebetulnya tidak ada kaitannya yang menyebabkan dia takut atau khawatir, tetapi ada aja yang dikhawatirkan ya. Kalau dia di luar rumah, dia khawatir kemana anaknya di berarti berlebihan gitu ya Dok ya, berpikirnya mungkin yang terlalu jauh gitu ya Dok ya. Nah itu salah satunya ya. Kemudian ada yang lainnya PTSD, Post Traumatic Stress Syndrome ya. Jadi ada kaitannya dengan stres kehidupan yang berat di masa lalu. Nah itu kemudian masih mengalami trauma, masih mengalami kilas balik. Yang lainnya adalah ini salah satunya gangguan panik. Ya. Ada lagi obsesi kompulsi. Ada lagi gangguan cemas yang kaitannya dengan reaksi akut. Artinya ada kejadian sebelumnya dan misalnya kehilangan, ada dirampok, ada yang berkaitan dengan stres yang baru-baru ya. Nah itu dalam 1 bulan menunjukkan reaksi stres akut. Nah gangguan panik ini lain lagi, khas. Gangguan panik ini salah satu dari gangguan cemas. Nah ciri-cirinya itu adalah orang yang menderita ini dalam waktu 1 bulan atau terakhir ini sering sekali mengalami serangan panik. Jadi beda dengan orang panik. Orang panik itu reaksi panik siapa aja bisa mengalami. Pernah mengalami. Kalau terjebak misalnya di lantai 10 suatu gedung yang terjadi tiba-tiba kebakaran, orang tidak tahu kemana. Nah reaksinya panik. Nah, kalau gangguan panik ini tidak ada tanda-tanda apa, tiba-tiba orang itu mengalami suatu serangan panik. Salah satunya dari sekian gejala-gejala itu, salah satunya yang khas sekali, sering berasa berdebar, tiba-tiba berdebar, jantungnya berdebar keras atau jantungnya tidak teratur dirasakan, ya. Kemudian sering berkeringat, keringat dingin ya. Kemudian orangnya biasanya gemetaran, kemudian merasakan sesak nafas, megap-megap, nafasnya pendek. Nah, hal-hal ini udah, dan banyak lagi yang lainnya. Salah satunya ada yang mengatakan setiap kali serangan itu rasa mulutnya kering ya, rasa lehernya tercekik, rasa dada berat,
seperti orang merasakan serangan jantung. Baik, ya kita mungkin jeda dulu dok ya terkait ini kalau dilihat dari ciri-cirinya seperti apa dok ya. Nah kita akan jeda terlebih dahulu bersama Dr. Sas dan juga Dr. Wisnu. Nanti kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen kedua. Kita masih membahas terkait apa itu gangguan panik ya. Dan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan kita ke Dr. Wisnu, kita lanjutkan dulu tadi ke Dr. Sas ya. Dr. Sas tadi membahas mengenai tentang ciri-cirinya ya, Dr. Sas ya. Apalagi ciri-cirinya dok kalau gangguan panik itu? Saya lanjutin lagi ya, tanda-tandanya itu. Selain tadi rasa tercekik di leher, sering sekali pasien yang mengeluhkan itu. Kemudian mengeluhkan dadanya berat, rasanya rasa tertekan. Baik. Nah itu sering mengelirukan orang, jadi sering datang tiba-tiba untuk memastikan itu keluhannya karena dikira serangan jantung ya. Jadi datang ke rumah sakit terdekat, ke UGD gitu ya. Nah itu. Selain itu juga rasa enak di ulu hati, rasa penuh, rasa gitu ya. Kemudian yang lainnya gejalanya kadang merasa sempoyongan, rasa kepalanya ringan, rasa mau terjatuh gitu ya. Selain itu merasakan sesak napas, Kemudian merasakan dirinya seperti asing tiba-tiba, merasa tidak yakin dengan dirinya atau merasa lingkungannya berbeda dari biasanya. Terus ada lagi merasakan dia rasanya takut hilang kontrol. Baik. Takut hilang kontrol, takut akan jadi gila gitu ya. Dan yang paling sering adalah rasa takut mati. Baik, wah ternyata beragam dan banyak sekali ya dok ya untuk ciri-cirinya. Dari sekian itu, minimal 4 dari itu sering orang rasakan. Baik, itu termasuk yang paling sering panik ya dok ya, nyeri dada, berdebar, sesak nafas ya, dan rasa takut mati itu ya. Iya, baik. Iya dok, kita ke Dr. Wisnu sekarang. Nah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sas terkait dari ciri-cirinya itu adalah biasanya memang semua orang pasti pernah panik ya dok ya. Tapi untuk yang memiliki memang kepanikan ini, yang penyakit ini, nah ini agak berbeda gitu. Nah kalau dari pengalaman Dr. Wisnu sendiri ini bagaimana dok? Ada pernah pasien yang sebenarnya dia hanya panik biasa tapi dia merasa kena gangguan panik dok? Kalau itu sih jarang. Jadi kan memang ada, kalau gangguan panik itu sebenarnya ada 2 macam. Ada yang karena trigger, ada yang enggak gitu. Nah kalau yang enggak itu ya seperti panic attack biasa yang muncul tiba-tiba tanpa sebab gitu dianggapnya. Tapi sebenarnya yang bersangkutan itu punya problem atau masalah itu yang di tipenya dia diendapkan gininya ya. Jadi orang kan biasanya kalau ada punya masalah itu diungkapkan, diventilasi, ngomong sama siapa gitu ya, atau nggak dianggap ada aja, ya udahlah dianggap berlalu. Tapi ada ya orang yang gitu, nanti suatu saat itu akan muncul, karena kan kalau gambaran yang kesadaran manusia itu kan kayak gunung es yang besar itu. Ya di atasnya adalah bawah sadarnya sekadang muncul. Nah itu memicu pelepasan kortisol, akhirnya GABA-nya menurun gitu. Nanti kalau panic attack sendiri itu lokasinya di locus cerebrus sama ke amigdala ya, itunya jalurnya itu. Nah jadi GABA-nya turun, nah terus dia inhibisi dari pelepasan norepinefrin kalau dalam otak itu dia jadinya nggak ada, berkurang, jadinya norepinefrin banyak. Nah kalau yang dengan trigger itu biasanya mirip-mirip kayak PTSD. Jadi dia pernah ngalamin hal yang trauma, yang jelek atau apa gitu, tapi nah nanti di suatu ada momen dia mau mengalami yang seperti yang sebelumnya, dia udah panik gitu. Nah itu yang ada pencetusnya gitu. Kalau yang panik biasa yang tanpa mengalami trauma sebelumnya atau problem sebelumnya itu nggak pernah, misalnya kayak pasti ada lah di belakangnya dulu gitu. Kecuali kita nemuin misalnya nih lagi tiba-tiba liftnya berhenti mendadak gitu, terus orang belum pernah kayak di situ kan dipanik di situ. Ya itu panik normal. Itu reaksi panik namanya. Ya silakan ditambahkan Dr. Sas apa yang sudah disampaikan tadi Dr. Wisnu. Nah kalau yang serangan-serangan panik ini biasanya tidak dipicu oleh hal-hal
jadi tiba-tiba begitu aja tanpa diduga gitu ya, sehingga orangnya jadi apa ini, kenapa kayak gini, jadi berpikirnya ya ini jangan-jangan jantung saya bermasalah, jangan-jangan paru-paru saya. Memang ini harus dibedakan ya dalam pemeriksaan. Nah itu memang pekerjaan dokter ya nantinya. Tetapi untuk mengenali ini, kemana mencari pertolongan dan kemudian supaya penanganannya tepat gitu ya. Tentu kalau itu memang karena masalah fisik ya, karena gangguan jantung itu kan akibatnya fatal, siapapun itu tidak ingin ya. Tetapi begitu serangan-serangan ini beberapa kali orangnya datang ke UGD setelah dicek, diberikan napas bantuan oksigen, kemudian periksa jantungnya, ternyata setelah dokter kadang-kadang yang komunikasinya bagus gitu menjelaskan ya, tapi kadang pasiennya dijelaskan pun ternyata tidak ada hal-hal yang membahayakan. Kadang-kadang pasiennya sulit menerimanya karena dia masih merasakannya itu. Nah, disitulah letaknya seninya dokter untuk pendekatan komunikasi dan terapinya harusnya sudah mulai di situ ya. Maksudnya begini ya dok, berarti banyak ya ada pasien-pasien yang ketika dinyatakan bahwa dia ini memang terserang gangguan panik tapi tidak menerima hal itu, begitu ya dok? Ya. Nah, variasinya kan karena komunikasi biasanya ya. Kalau datang di UGD itu pasiennya banyak ya. Tapi orang yang ini sangat menderita. Begitu terjebak dalam serangan panik ini seolah dia tidak bisa keluar dari situasi itu ya. Tapi biasanya serangan ini tidak berlangsung lama. Biasanya berlangsung beberapa menit, kemudian meningkat keras, kemudian tidak lebih dari setengah jam ya. Tidak pernah sampai lebih dari 1 jam biasanya ya. Hanya seringnya berulang. Ketika awal-awalnya dia mengalami 1 kali, 2 kali, mungkin dia pikirannya biasa-biasa, mungkin karena apa ya. Tapi kalau begitu seringnya, jadi ada kecemasan berikutnya yang mengundang itu orang akan berjaga-jaga atau menjauhi situasi yang berkaitan dengan itu. Nah ini karena tidak paham jadinya ya. Jadi kadang-kadang juga dokternya di UGD jadi bingung ini apa ini gitu ya. Kadang-kadang ya. Baik. Nah itu. Nah baik, bagaimana dengan Dokter Wisnu dok? Nah kalau misalnya sejauh ini banyak sekali yang mengalami gangguan panik karena kan ada yang PTSD seperti itu ya dok ya. Terus ada juga yang terkadang mungkin dia karena memang pernah mengalami sesuatu hal gitu ya dok ya. Selama ini apalagi dok yang menjadi pemicu dari gangguan panik ini? Ini sih sebenarnya dari diawalin sebenarnya kalau mau di track ke belakang ya kan biasanya nanti dicari histori ya kalau dari pasien tuh anamnesis. Nanti kalau pasien dengan gangguan seperti ini di track ke belakang. Jadi dia ada masalah tuh di waktu masa di dalam kandungan si pasien ini. Kemudian dari pola asuhnya, caranya dia ego defense mechanism terhadap suatu stressor ya. Nah, itu nanti di track di situ penyebabnya biasanya di sebelah situ. Kan di fase-fase perkembangan manusia ada fase oral, ada fase anal gitu, libidinal. Nah, semuanya itu berpengaruh caranya dia menghadapi masalah. Memang kalau untuk gangguan panik itu ciri khasnya paling bener deh ya udah didapetinnya di UGD. Ya karena nanti pemeriksaan soalnya dengan gangguan yang tadi disebutkan oleh dokter Sas itu gangguan jantung atau gangguan nafas atau ada gangguan di saluran pencernaan itu ketika diperiksa oleh dokternya penyakit dalam atau dokter jantung atau dokter paru ya tidak ditemukan adanya kelainan gitu. Nanti di situ baru biasanya kita dipanggil sebagai psikiater itu tuh ini karena mereka kan juga diajarin ada itu ya. Nanti begitu diterapi dengan terapi untuk gangguan panik langsung tuh hilang. Oh baik ya, jadi kalau untuk jenis terapinya biasanya seperti apa modelnya dok? Kalau itu kan terapinya ada 2, ada psikoterapi, ada psikofarmaka. Kalau psikofarmakanya ya dengan GABAergic, tadi kan udah saya sebutkan dia ada kekurangan gamma aminobutyric acid itu membuat inhibisi dari pelepasan dari norepinephrine ya. Jadinya dikasih obat yang GABAergic. Biasanya orang kalau di khalayak ramai kenalnya itu sebagai sanak ya. Nah itu sering dipakai obat untuk menenangkan diri padahal itu buat panic attack. Nah nanti kemudian dikasih juga untuk naikin serotonin. Jadinya dikasihnya
antidepresan juga dikasih itu gitu. Jadi berbagai macam faktor yang menyebabkan itu. Iya. Iya. Baik, nah saya sekarang kembali ke Dokter Sas. Dokter, kalau mereka yang mengidap serangan panik seperti ini ataupun mereka yang sedang merasa ataupun berada dalam gangguan panik ini, bagaimana dengan tingkat sosialisasinya sejauh ini, Dok? Ya, itu konsekuensinya. Akibat dari serangan-serangan berulang yang belum bisa dia pahami, kadang juga yang memberikan pertolongan penjelasan itu bukan menambah dia paham ya. Nah, kembali mungkin saya harus jelaskan penyebabnya itu manusia ini kan unik ya dan dinamik begitu. Jadi keunikan setiap orang itu untuk memahami persoalan sehari-hari, masalah sosial, masalah di luar stres kehidupan yang memang itu bagian dari kehidupan. Setiap orang beda-beda meresponnya. Nah, tergantung dari tadi sudah disebutkan seseorang dibedakan itu mulai dari di dalam kandungan. Dalam kandungan itu dia sudah punya modal bagaimana menghadapi dunia luar nantinya bereaksi itu ya. Nah, kemudian masa kecil dan lain sebagainya. Kalau saya bagi itu masalah dibagi jadi masalah internal dan eksternal. Kalau internal itu artinya faktor yang dia sudah terima dari dalam kandungan sampai dengan sekarang ini. Jadi masa kepribadiannya dia ya, life history-nya, jadi masa lalunya yang lalu ya. Jadi pengalaman-pengalaman masa kecil, ada trauma dan sebagainya itu disimpan di dalam memori. Itu mewarnai. Kemudian faktor yang berkaitan dengan predisposisi genetik ya, ada kaitannya juga. Dengan demikian dia mempunyai proses di otaknya itu memproses merespon lingkungan itu dengan cara-cara yang unik, yang berbeda. Jadi tergantung pada tahap perkembangan otaknya, umurnya, gendernya. Nah, ketika terjadi sesuatu di luar, ya, apakah itu ada konflik di dalam keluarga, konflik interpersonal atau kejadian lainnya, ditafsirkan oleh setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang sekarang kejadiannya, setelah itu kejadiannya misalnya ada kematian siapa, itu stresnya kan langsung bisa diamati. Yang ini enggak langsung kayak gitu. Ada memori yang sudah tersimpan dan dia memprosesnya kayak gimana. Ketika terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kelihatannya tidak ada stres, tetapi dia menanggapi situasi lingkungan itu dengan berbeda-beda ya. Yang mirip langsung berbeda reaksinya gitu ya, Dok. Cluenya kelihatannya seperti tidak ada stres yang langsung menyebabkan. Dia tiba-tiba sedang di luar rumah, sedang di rumah, sedang di kantor, sedang malam, siang, pagi, kapan saja bisa terjadi serangan tiba-tiba. Nah, ini yang membuat orang itu jadi ya was-was jadinya. Konsekuensinya dia akan menjauhi ya hal-hal yang dikira itu akan menjadi ya, misalnya dia takut keluar rumah sendirian ya, takut menghadapi hal-hal yang baru ya, kemudian takut di suatu situasi yang keramaian ya. Kalau seperti itu namanya dia sudah selain panik mengalami agorafobia namanya ya. Jadi dia menjauhi, ada antisipasi untuk itu dan akhirnya juga orangnya jadi dipengaruhi, cepat tersinggung di rumah. Kemudian masalah finansial ikutannya ya. Nah, pergaulannya juga dia membatasi. Nah, bayangkan itu. Hidupnya jadi menderita. Segala aspek akhirnya menjadi satu ya, Dok ya, padahal gara-gara yang gangguan panik ini. Baik, nanti kita akan bahas kembali lagi Dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik. Terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen ketiga sore hari ini di program Dialog Harmoni Bali. Masih bersama Dr. Sas dan juga Dr. Wisnu. Ini topiknya memahami gangguan panik ya. Dan silakan bagi pemirsa Bali TV yang ingin ikut untuk berpartisipasi, ingin bertanya langsung dengan kedua dokter kita sore hari ini. Kita juga membuka line telepon ya di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu penelpon kita lanjutkan dulu. Sebelum ke Dokter Sas, mungkin dari Dokter Wisnu, apa yang ingin ditambahkan Dok terkait mereka yang biasanya mengalami gangguan panik itu biasanya seberapa besar mereka bisa sembuh atau biasanya bagaimana proses penyembuhannya, Dok? Tadi ya kurang ditambahinnya. Tadi kan selain psikofarmaka tuh juga ada psikoterapi. Jadi nanti psikoterapinya kebanyakan sih CBT, cognitive behavior therapy. Jadi perilaku berpikirnya nanti diperbaikin. Sebenarnya pasien itu sendiri
tahu solusinya. Cuman karena dia karena tadi kan ada gangguan itu dari bagian besarnya dari gangguan cemas itu ya. Nah, itu ada gangguan di bagian konsentrasi, kemudian di fungsi kognitif. Jadi dia ngeblank. Istilahnya sekarang yang ngeblank, dia nggak ngerti. Padahal kalau misalnya saya suruh dia inget-inget nggak Pak, dulu kalau ada, atau Ibu ya, dulu kalau ada orang ngalami problem berat terus datang ke Ibu atau gimana atau Bapak, bisa kan ngasih solusi, ngasih ngarahinnya yang positif seperti apa. Nah, tapi begitu kita ngalamin sendiri kok jadi blank. Nah, coba tuh nanti, makanya itu akhirnya saya bikin CBT, nanti disuruh paparkan problem-problemnya itu, listing ya, di listing, kemudian dia selalu nulis sendiri solusinya dari problem tersebut tuh apa. Nah, nanti ya intinya harus dilakukan gitu sambil didampingin. Nah, kan itu merubah dari irrational belief-nya terhadap sesuatu jadi yang rational belief. Tapi itu memang kumpulan dari problem-problem masa lalu yang tidak terselesaikan, jadinya lebih baik diselesaikan dengan baik dulu gitu, jangan dihindarin ya. Jadi nanti bakal seperti memori yang susah ya gitu ya, Dok. Baik, ya kita kembali ke Dokter Sas, mungkin langsung dijelaskan Dokter Sas untuk bagaimana penanganan dari mereka yang biasanya mengalami serangan panik, kemudian cara terapinya bagaimana, penyembuhannya seperti apa, Dok? Ya, yang paling awal itu adalah tugas dokter mendiagnosis, menegakkan diagnosis. Jadi ada langkah-langkah dalam menegakkan diagnosis, itu adalah langkah asesmen itu ya. Asesmen itu adalah dengan mewawancarai, ya, mendengarkan dengan aktif gitu, bukan sekedar masuk di telinga ya, tetapi apa meaning daripada pasien itu, apa ada di balik apa yang dikatakan keluhan-keluhan itu semua ditanyakan, diperjelas lagi. Nah, kemudian dari situ baru dokter akan menilai semuanya itu apakah gangguan itu benar gangguan panik. Dan kemudian PR-nya masih ada lagi. Apakah itu gangguan itu primer, penyebab pertama gitu. So ada gangguan panik yang sekunder. Tapi ini bukan gangguan panik murni, penyerta jadinya. Jadi ada gangguan depresi ya. Orang mengalami depresi mayor itu, dan sebagian besar itu juga mengalami serangan-serangan panik ya, gitu. Nah, itu penyerta, penyertanya. Jadi hal-hal ini yang harus mempengaruhi bagaimana cara terapinya. Kalau gangguan itu primer tentu lain lagi penanganan ya. Tapi kalau depresinya jadi pertama, depresi yang diobati, serangan paniknya adalah ikutannya aja gitu. Tapi ada juga yang bersama-sama, komorbid namanya, bersama. Seperti punya buah misalnya, ada buah salak, ada buah durian gitu ya, sama-sama matang, kemudian ya ini salah satu gangguan, ini gangguan, jadi bersamaan jadi ya. Bisa juga ada juga gangguan fisiknya. Ya, nah itu jangan diabaikan karena gangguan fisik yang paling penting sekali ya. Karena itu sifatnya fatal. Ya biasanya bersamaan dengan orangnya yang misalnya umurnya sudah di atas 50, menderita gangguan sumbatan di pembuluh darah jantung ya, itu kan bisa juga bersamaan. Jangan sampai dua-dua itu ya saling tumbang tindih. Nah itu tentu harus kerjasama, kolaborasi dengan dokter kardiologi. Nah jadi hal-hal itulah. Kalau gangguan panik murni tentu ada langkah-langkahnya seperti tadi ya. Kenapa orang itu menjadi panik tidak ujug-ujug gitu. Jadi ada hal-hal yang dulunya sudah menjadi memori masa lalu, kemudian orang itu memprosesnya dengan cara yang tertentu, yang unik tadi dibilang ya. Akhirnya dengan kejadian-kejadian yang belakangan dialami, mungkin ada konflik di dalam keluarga, mungkin ada perceraian atau apa ya. Nah itu kadang-kadang sudah dilewati beberapa masa, hampir dilupakan. Nah itu sendiri sebagai pencetusnya sebenarnya ya, tapi tidak selangsung ya. Beda dengan reaksi stres akut, kemarinnya itu kehilangan ya, kehilangan orang tua misalnya, ditabrak, kemudian dia masih, nah itu stresnya masih bagiannya. Yang ini enggak, tetapi dia merasakannya tiba-tiba seperti itu. Nah jadi bagaimana mengungkap itu berkaitan dengan cara mengobatinya. Jadi ada dosis terapi. Kalau obatnya, pengobatan itu ada dua, pengobatan dengan obat
pengobatan dengan omong-omong, psikoterapi. Nah, psikoterapi itu yang tadi disampaikan ya, yang lebih banyak itu terapi CBT itu sangat membantu, cognitive behavior therapy, karena yang berkaitan dengan gangguan mental ini, dengan muncul gangguan cemas itu, bagaimana orang itu memahami, mengenali sesuatu itu dan meaningnya itu berkaitan dengan emosionalnya. Sering orang gangguan cemas ini karena emosi itu membajak rasionalnya, sehingga orang itu tidak bisa memilah-milah, tidak bisa memahami, tidak bisa jernih. Ya, yang mana biasanya lebih berpotensi, Dok? Mereka yang suka menahan emosi atau yang suka mengumbar emosi? Yang mana lebih berpotensi, Dok? Ya, dua-dua sebenarnya tidak bagus ya. Tidak ada yang mutlak kayak gitu ya. Yang jelas bagaimana orang itu bisa menghadapi sehari-hari itu dengan seimbang ya, dengan segala sesuatunya itu dia mempunyai kelenturan ya. Jadi apa istilahnya sekarang, resiliensi ya. Bagaimana cara pandang menghadapi, view of point-nya menghadapi sesuatu, dan bagaimana melihat sisi-sisi lainnya. Dia begitu fleksibel sehingga bisa meresponnya itu dengan tepat. Ya, gitu. Iya, baik. Nah, ini menarik sekali ya, Dok ya. Memang kalau segala sesuatu, kalau kita lebih bisa untuk mengendalikan emosi, nah otomatis sakit apapun juga lebih banyak bisa dikendalikan, Dok ya. Ya. Baik, ke Dokter Wisnu. Kalau dari Dokter Wisnu sendiri, pengalaman dokter sebagai dokter, biasanya rentan usia pasien yang rata-rata mengunjungi dokter itu lebih banyak kategori remaja, dewasa, atau anak-anak nih, Dok, biasanya? Kalau yang panic attack ini ya, kalau panic attack ini remaja sampai dewasa sih, orang-orang yang sudah mengalami liku-liku kehidupan ya. Segitu. Remaja juga udah banyak ya, Dok ya. Udah, karena kan ya anak milenial ya zaman sekarang tuh mereka udah lebih bagus sih sebenarnya, mengambil porsi-porsi di kehidupan itu, bertanggung jawab untuk sekolahnya, buat masa depannya. Kan mereka kalau zaman saya SMA dulu mana tahu trading ya, anak sekarang udah tahu trading, SMP aja udah mulai trading, udah mulai ngambil kerjaan sampingan dan segala macam hal tuh ya, makin bertambah era semakin banyak problem kehidupannya. Nah, tapi tadi yang saya cuma nambahin aja yang Dokter Sas tadi bilang itu kan balance. Jadi balance di otak. Nah, yang membuat kacau itu balance dari neurotransmitter di otak. Jadi otak kita itu berkomunikasi satu dengan lain itu selain dengan listrik juga dengan zat kimia. Nah, panic attack ini dari zat kimia itu neurotransmitter tadi saya bilang itu yang GABA sama epinefrinnya gitu. Jadi nanti selain tadi yang kalau psikoterapinya yang CBT itu juga nanti ada yang intinya orang tuh disuruh hidup sehat, minimin problem, nggak overthinking. Jadi apa yang di depan itu yang dipikirin. Kemudian olahraga yang teratur, karena kalau olahraga teratur semua neurotransmitter itu akan balance otomatis. Karena kalau kita olahraga kan kita napa-napa. Kalau yang terbaru tuh jalan kaki ya, setengah jam atau 1 jam kalau kuat ya, keliling lapangan dengan irama yang tetap. Nah, itu akan mengeluarkan namanya endorfin, endogenous morphin, neurotransmitter yang bikin rileks dan nyaman gitu. Nah, di prosesnya itu juga kalau pagi-pagi kan kita dapat pancaran sinar matahari dan sebagainya, itu nanti dapat neurotransmitter kebahagiaan itu, serotonin. Nah, nanti juga serotonin ini akan mengatur pelepasan dari dopamin. Kan dopamin itu neurotransmitter buat rasa puas, rasa senang gitu. Nah, itu dilatih juga. Jadi makanya disuruh kan orang-orang bilang bahagia itu sederhana gitu ya. Nah, mulailah dengan memulai melakukan hal-hal yang sederhana untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi nggak usah yang cari yang tinggi-tinggi dulu. Misalnya saya lihat orang-orang nih healingnya, misalnya healing ke Thailand, misalnya itu foto-foto di pasar Catucak itu ya, padahal pasar Kerenang, pasar Bencingah kalau kampus saya aja mirip-mirip juga. Jadi ingat-ingat dulu apa yang waktu masih kanak-kanak yang kita masih polos, belum kena problem macam-macam. Nah, di situ kita dapat kebahagiaan yang banyak kan di sana. Ya misalnya waktu masih kanak-kanak bisa misalnya juara kelas, ditraktir beli apa aja sama orang tua, kita udah senang. Atau bahkan pas lagi pulang sekolah tuh bisa ketawa sama kedekan segala macam kayak nggak ada problem di dunia ini kan. Terus nyolong buat tetangga dapat itu udah seneng banget. Itu kan hal yang bahagia ya, yang simpel tapi bahagia. Terus ngopi di warung gitu, nggak usah ke tempat yang mahal-mahal deh. Nah, selain itu juga yang sekarang bikin banyak gangguan panik itu kan ekspektasi.
Nah kan beda tuh cita-cita sama ekspektasi. Kalau cita-cita ya misalnya cita-citanya setinggi bintang di langit, nyangkutnya di bulan ya udah lumayan lah tuh. Kalau ekspektasi kan harus, nah itu yang kayak gitu. Jatuhnya sakit dok ya. Dan kebutuhan-kebutuhan itu, jadi ya ambil aja apa yang diperlukan dulu, apalagi zaman sekarang nih. Ini panic attack banyak karena kan udah krisis ekonomi, tapi pola gaya hidup nggak mau berubah ya. Iya, BPJS gitu ya. Apa BPJS singkatannya? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya, itu ruwet itu. Kayak gitu. Oke, sekarang dimulai ditata nih lagi, karena kita nggak tahu kondisi pandemi ini akan selesai. Mungkin mudah-mudahan udah secepat ini mau selesai, tapi kalau masih ternyata nggak tahu lah mutasi apa lagi ntar kan kita nggak tahu. Nah itu kita atur budgetnya, jangan udah tahu pemasukannya kurang ya jangan seperti dulu lagi ya, yang betul. Tapi memang lebih banyak menghabiskan diri sama keluarga di rumah, bahagiakan orang-orang di rumah gitu juga ya. Intinya cari yang sederhana-sederhana aja dulu gitu. Baik, nah jadi kita sekarang baru sadar ternyata banyak orang yang menulis kutipan bahagia itu sederhana. Memang seharusnya dimulai dari sesederhana itu ya, untuk mengurangi tentunya penyakit-penyakit yang tak diinginkan seperti gangguan mental seperti ini ya. Dokter Sas, mungkin dilanjutkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Wisnu tadi, itu sebaiknya kita lakukan untuk pencegahan atau lebih banyak biasanya hal itu dilakukan ketika mereka yang sudah terlanjur terkena serangan panik, dok? Ya, kalau yang sudah terlanjur serangan panik itu pencegahan itu sifatnya sekunder ya, supaya jangan menambah parah dan menambah lagi masalah-masalah lain ya, gitu. Jadi secepatnya diobati oleh yang profesional ya, dalam hal ini ya dokter, psikiater gitu ya. Karena menyangkut apa? Harus tepat pengobatannya. Pengobatan ini menyangkut obat-obat yang diminum itu, obat yang cepat menghilangkan serangan-serangan panik itu. Karena begitu membuat orang jadi trauma, itu bertambah jadi komplikasi penyakit-penyakit lainnya yang menyertai jadinya. Jadi obat yang gunakan itu tadi obat yang menyeimbangkan kembali neurotransmitter di otak. Di otak itu ada strukturnya tertentu yang bertanggung jawab memunculkan serangan panik atau gangguan cemas lainnya. Jadi ada neurotransmitter yang tidak balance ya. Nah itu tugas dari psikiater itu sebagai dokter mengobatinya itu dengan farmakoterapi. Jadi bukan hanya sekedar kalau ke psikiater pasti dikasih obat penenang, bukan begitu. Bukan sesimpel itu ya. Bukan sekedar ditidurkan, tidak. Yang mananya yang dinaikkan, yang mana diturunkan, diseimbangkan. Sehingga serangan panik itu seminimal dan secepat mungkin hilang. Setelah itu orang jadi lebih pede, lalu diajarkan secepat mungkin cara-cara dia memunculkan keseimbangan itu sendiri. Salah satunya memunculkan obat di dalam diri, menyeimbangkan itu dengan teknik-teknik sederhana. Iya, baik. Oke dok, kita mungkin jeda sampai teknik sederhana, kita lanjutkan nanti di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa Bali TV, kita sudah kembali lagi, kita sudah masuki di segmen terakhir di Harmoni Bali, masih bersama Dokter Sas dan juga Dokter Wisnu. Ya baik, Dokter Sas, tadi kita sempat jeda ya terkait teknik-teknik sederhana. Silakan mungkin dilanjutkan kembali dok terkait teknik-teknik sederhana untuk mengatasi gangguan panik ini. Ya, setelah pasiennya cukup stabil, dia mengerti bahwa itu bukan hal yang membahayakan secara fisik ya, tidak ada gitu. Lalu rasa percaya dirinya dipupuk dan sekaligus diajari bagaimana tekniknya memunculkan obat di dalam dirinya sendiri. Dalam arti dia membuat dirinya seimbang secepat mungkin gitu ya. Teknik sederhana ini mengikuti biasanya ada dua hal ya. Teknik relaksasi. Ya, belajar duduk rileks gitu dibanding orang yang sering cemasan itu sering bereaksinya panikan. Nah, itu dia menghadapi segala sesuatunya dengan santai, dengan rileks dan mampu memilah-milah. Teknik relaksasi itu seperti ngajari otot-otot mana yang sering muncul tegang seperti itu, kemudian secara bertahap diajari secara khusus gitu ya. Kemudian yang paling gampang itu adalah bernapas rileks. Napas rileks itu diajari ya, mengambil napas sekian hitungan, kemudian tahan, kemudian keluarkan. Dan lebih gampang lagi adalah pokoknya napas begitu aja, napas, napas. Setelah itu
dengarkan, rasakan sambil setiap tarikan nafas itu rasakan rileks. Ya. Nah, jadi ada sambil mengajarkan hal yang seperti itu dimasukkan, diberikan penjelasan, dilatih cara pemahamannya secara kognitif itu supaya tidak selalu dibajak oleh emosinya. Baik, ya, iya. sehingga bisa gampang memilah-milah, bisa gampang memahami itu secara seimbang, tidak dengan cara-cara yang sebelumnya. Baik. Nah, itu membutuhkan tahapan-tahapan. Jadi kontrol harus teratur, sehingga dengan obat ini juga sangat penting. Pada awalnya obat itu berfungsi untuk menyangga dia. Seperti orang misalnya kesleo, tidak bisa jalan, harus pakai tongkat kan? Iya. Ketika dia udah lebih pulih, tongkat itu akan bisa dilepaskan. Nanti fungsi dokter ini adalah mengatur obat itu tepat dosis, ya, tepat pilihannya, tepat mulainya itu, kemudian selain itu adalah keamanannya, jangan sampai menyebabkan ketergantungan, ya. Kalau orang itu tidak diberikan psikoterapi, jadi terapi omong-omongnya yang lebih banyak, ya. Jadi kita menyediakan waktu supaya merubah proses kognitifnya itu, ya, pemahamannya itu, sehingga menjalani sesuatu kehidupan itu tidak ditafsirkan dengan sesuatu yang di dalam otak memprosesnya itu dengan ini mengancam, ini tidak. Cemas terus, cemasnya ya, itu, dok, ya. Iya, baik. Ya, saya mungkin langsung ke Dr. Wisnu. Dr. Wisnu, apalagi yang ingin disampaikan, dok? Itu tadi saya lupa nyampein juga, selain yang tadi sebutin endorfin, endogenous morfin yang kita punya, serotonin, dopamin, satu lagi oksitosin. Jadi itu neurotransmitter atau hormon cinta dibilang itu, ya. Bangkitkanlah cinta-cinta yang ada dalam diri Anda tuh pada orang-orang sekitar. Misalnya kalau pasangan, ya, yang tadinya misalnya suasana rumah tangga udah bosen, bangkitkan lagi gombal-gombalnya zaman dulu, kayak pacaran janji-janji dulu, cinta ya, itu, ya. Pacaran itu nggak apa-apa, nanti oksitosinnya keluar tuh jadi enak banget, ya, pagi pelukan atau gimana. Udah gitu juga selain yang tadi yang masih jomblo, ya. Nanti bisa juga dengan memberi cinta kasih itu kepada sesama, misalnya mendermakan sesuatu, membantu orang di sekitar, dilihat ada misalnya dekat rumah ada panti asuhan anak-anak yang masih kecil-kecil tuh, kesana coba, atau ada panti jompo ke sana, atau ada orang di jalan yang kesusahan aja sekitarnya. Yang penting membangkitkan rasa cinta itu. Nah, terus ya dikuatkan hubungan dengan keluarganya juga gitu. Iya. Dan juga tadi kan ngomongin tentang harapan, ya, sama ekspektasi itu. Ya boleh berharap, tapi jangan berekspektasi berlebihan, biar nggak kena PHP dulu, kena harapan palsu. Baik, nanti takutnya kecewanya berlebihan, ya, dok. Iya, makanya itu intinya kita harus menyayangi diri kita sendiri dulu. Menyayangi diri sendiri itu juga salah satunya, ya, memberikan diri reward. Ya, jangan di judge diri sendiri, kamu nggak sanggup, nggak itu. Nanti ke diri sendiri, kamu pasti bisa. Kalau memang dirasa diri lelah, kan rasa diri, ya, namanya tilikan itu. Kalau diri capek, ya disuruh piknik. Jadi piknik, jalan-jalan gitu kan. Makanya ada orang-orang, nih kamu kurang piknik nih, biasanya gitu. Nah, disuruh piknik, membahagiakan diri, menyayangi diri, terus nyayangin orang sekitar, orang lain gitu, baru, ya. Terus memaafkan juga, maafkan diri dan orang lain, itu dilepaskan. Jadi nanti semuanya 0, 0. Nah, itu kita akan merasa rileks. Nanti gangguan-gangguan itu akan membaik atau sembuh dengan baik gitu. Intinya jangan sampai itu. Kalau cita-cita dan harapan boleh, tapi jangan ekspektasi. Ekspektasi bikin kacau. Iya, baik. Iya, baik, ke Dokter Sas selanjutnya. Dokter Sas, karena kita sudah waktu ini, Dokter Sas, ini silakan untuk memberikan harapannya untuk kedepannya seperti apa, Dok, singkat saja. Ya, untuk mendapatkan kesehatan itu baik fisik dan mental itu butuh upaya. Jadi tidak ada yang instan, ya. Jadi upaya ini mulai dengan membiasakan. Nah, kalau membiasakan ini kalau bisa lebih awal, lebih dini gitu, ya. Jadi bukan sehat mental itu ketika gangguan panik itu tadi kan sudah sekunder tadi saya bilang, ya. Upaya primer itu adalah bagaimana menjaga sehat fisik dan sehat mental mulai dari dalam kandungan. Nah, kalau bisa seperti itu. Sehingga apa tugas suami ketika istrinya hamil, ya, menjaga supaya istrinya itu tetap dalam keadaan stabil, seimbang, terpenuhi, bahagia, begitu, ya. Itu sudah modal awal. Kemudian
membiarkan anak itu tumbuh berkembang secara wajar, tanpa tekanan, tanpa harus dengan prestasi, misalnya ranking kayak gitu ya. Baik. Itu juga akan membuat anak itu menyimpan trauma-trauma yang sebenarnya kelihatannya bukan trauma, tapi anak itu menyimpan trauma. Baik, Ya. jadi itu yang menjadi permasalahan yang ya. Baik, Dokter Sas dan Dokter Wisnu, ini menarik sekali, tapi sayang sekali karena waktu kita sudah berakhir, Dok ya. Mungkin nanti di lain kesempatan semoga kita bisa berjumpa kembali. Ya, baik pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini bersama Dokter Sas dan Dokter Wisnu. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.